Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaira Novika Adila, mahasiswi S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University dengan NIM 10.123.367. Pada kesempatan kali ini, Zaira akan menjelaskan materi terkait IP Multimedia Subsystem, Open 5G, dan Cloud Computing. Nah, di era digital yang semakin berkembang, tiga teknologi ini sebagai kunci pemegang dalam pengembangan jaringan telekomunikasi. Untuk itu, pertama sekali akan kita bahas terkait IMS atau IP Multimedia Subsystem. Jadi, IMS ini adalah suatu arsitektur jaringan yang dapat menyatukan teknologi seluler, teknologi berbasis IP atau SIP, dan telekomunikasi yang tetap. Pada arsitektur jaringan IMS ini dibagi menjadi beberapa lapisan utama, antara lain seperti pada gambar terdapat lapisan transportasi sebagai akses pengguna ke jaringan IMS. Jadi ini bukan dasar dari lapisan jaringan IMS. Kemudian ada lapisan kontrol sebagai kontrol panggilan, manajemen pengguna, pemicu layanan, dan kontrol sumber daya atau internet working dalam suatu jaringan. Kemudian yang ketiga ada lapisan aplikasi, merupakan suatu penyedia aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga, contoh gaming center, conference center, enterprise application, dan lain-lainnya. Nah, pada ketiga jaringan atau ketiga lapisan ini, kita fokuskan pada lapisan kedua, di mana ada layer control atau yang biasa kita sebut dengan lapisan kontrol. Terdapat beberapa elemen jaringan yang penting. Nah, adapun elemen-elemen jaringan yang penting ini antara lain terdapat PCSCV atau proxy, di mana digunakan sebagai pengecekan IMPI dan IMPU yang didapatkan dari alamat IP ECSCV. Kemudian ECSCV ini berfungsi sebagai query HSS untuk mengatur SCSCV. Nah, SCSCV ini berfungsi untuk mengunduh data autentikasi dari HSS atau Home Subscriber Server dalam melakukan proses autentikasi UI. Mengunduh data berlangganan dari HSS setelahnya, autentikasi pun berhasil. Kemudian HSS atau Home Subscriber Server ini berfungsi sebagai bentuk interaksi dengan ECSCV dalam mengatur SCSCV memberikan parameter login dan profile UI dalam memandai status registrasi. Nah, itu dia penjelasan terkait elemen utama dalam control layer. Kemudian, adapun cara pendukung untuk menggunakan OpenIMS ini antara lain sebagai platform terbuka dalam layanan multimedia yang berbasis SIP atau Session International Protocol. Kemudian mendukung layanan konvergensi, skalabilitas mobilitas tinggi, kemudian kualitas layanan Quality of Service atau QoS, kemudian sebagai sistem billing yang terintegrasi serta menjadi interoperabilitas jaringan LTE atau 5G. Nah, terkait 5G, 5G ini merupakan suatu network generation 5 atau generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel setelah jaringan 4G, di mana keterbukaan jaringan 5G ini sebagai konsep pendorongan pengembangan jaringan yang fleksibel, terbuka, dan dapat dioperasikan lintas platform. Adapun aspek utama dalam konsep keterbukaan 5G ini antara lain sebagai virtualisasi jaringan, Open Radio Access Network, Network Scaling, Application Programming atau Interface atau API, dan sebagai efisiensi operasional. Adapun arsitektur jaringan Open 5G antara lain merujuk keseluruhan struktur dan organisasi jaringan seluler generasi kelima ini. Nah, jadi pada generasi kelima, arsitektur ini mendefinisikan bagaimana berbagai komponen dan entitas jaringan saling terhubung untuk memungkinkan pengiriman data dengan berkecepatan tinggi. Kemudian, apa saja dampak adanya Open 5G atau keterbukaan 5G ini? Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi layanan, kemudian mengurangi ketergantungan pada vendor tunggal, kemudian sebagai peningkatan skalabilitas jaringan, keamanan yang lebih adaptif, percepatan transformasi digital di industri vertikal, serta pengembangan ekosistem telco cloud dan virtualisasi. Dengan dampak-dampak tersebut, Open 5G tidak hanya mendorong evaluasi
jaringan telekomunikasi, tapi juga membuka peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi pengguna akhir di sektor jaringan telekomunikasi. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing ini kita bandingkan 3 model atau 3 service model di cloud computing ini. Antara lain ada infrastructure as a service, kemudian ada platform as a service, dan terakhir ada software as a service. Apa sih perbedaan dari ketiga model cloud computing ini? Nah, adapun ketiga rangkuman atau perbandingan antara ketiga model ini dari segi aspek tingkat kontrol, kalau infrastruktur as a service ini memiliki tingkat kontrol yang tinggi, sedangkan platform as a service ini memiliki tingkat kontrol sedang, serta yang terakhir ada software as a service memiliki tingkat kontrol yang rendah. Kemudian dari segi aspek pengelolaan oleh pengguna, IaaS itu sendiri memiliki sistem operasi malware, kemudian PaaS itu memiliki aplikasi data, sedangkan software as a service itu hanya menggunakan aplikasi saja. Sedangkan dalam segi aspek pengelolaan oleh penyedia, IaaS itu memiliki infrastruktur dasar, sedangkan PaaS itu pengelolaan oleh penyediaan itu memiliki infrastruktur dan platform, sedangkan software as a service atau SaaS itu semua aspek aplikasi dan segala infrastruktur yang ada dia punya. Nah, adapun contohnya kalau dari infrastruktur as a service ini antara lain ada Amazon Web Service, Google Compute Engine 9, kemudian Microsoft Azure Virtual Machine. Kemudian kalau platform as a service ini contohnya ada Google App Engine, Microsoft Azure, dan Heroku. Sedangkan terakhir software as a service ini contoh layanannya antara lain Google Workspace seperti Gmail, Docs, kemudian Microsoft Office 365, dan lain-lainnya. Nah, kita dapat simpulkan bahwasannya IP multimedia subsystem IMS, Open 5G, dan cloud computing ini saling terkait dan membangun jaringan telekomunikasi semakin terdepan, yang lebih fleksibel, terbuka, dan dapat diskalakan. Nah, IMS ini sebagai core untuk layanan multimedia. IMS adalah platform inti yang memungkinkan penyedia layanan multimedia berbasis IP seperti panggilan suara, video, dan pesan dalam jaringan 5G. IMS menggunakan protokol IP yang mendukung komunikasi di berbagai perangkat, yang memungkinkan pengalaman multimedia yang mulus di jaringan 5G yang terbuka. Nah, dengan adanya keterbukaan 5G ini meningkatkan fleksibilitas serta sebagai penyedia jaringan yang berbagai komponen dan layanan dari vendor yang berbeda, memanfaatkan teknologi seperti network function virtualization dan software defined networking. Kemudian Open 5G ini mempercepat pengembangan dan penyediaan layanan multimedia dengan memanfaatkan kemampuan lintas vendor. Terakhir, cloud computing untuk skalabilitas dan efisiensi. Cloud computing ini menyediakan infrastruktur virtual untuk menjaga fungsi IMS dan 5G. Nah, dengan integrasi IMS dan Open 5G yang berbasis dengan cloud computing ini, memungkinkan jaringan lebih responsif, mudah diperbarui, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan multimedia yang semakin kompleks di era 5G ini. Sekian penjelasan terkait ketiga materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.